misterius dengan gaya hidup yang tidak diketahui. Makhluk yang sudah tidak ada lagi. Manusia yang hidup ratusan tahun. Raksasa yang konon berkeliaran di bumi pada era yang memicu rasa penasaran banyak orang. Tentu saja, kita berbicara tentang era sebelum air bah. Alkitab mencatat periode tersebut di bab pertama Kitab Kejadian. Menurut teks Alkitab pada masa sebelum air bah, peradaban manusia mencapai prestasi besar, namun juga melanggengkan budaya dosa. Akan tetapi, bagaimanakah kehidupan manusia pada saat itu? Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi di dunia sebelum banjir besar? Inilah yang akan kita bahas di video ini. Jelas sekali, keluarga kuno pertama adalah keluarga Adam. Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa menetap dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita ketahui, putra pertama dari pasangan pertama tersebut adalah Kain. Tetapi Kain juga merupakan pembunuh pertama di dunia kuno. Dia secara brutal membunuh Habel, saudaranya sendiri. Setelah dosanya yang mengerikan, Kain menerima tanda dari Tuhan dan membangun sebuah kota di tanah Nod. Kain menamai kota ini dengan nama putra pertamanya, Henok. Kota kuno ini adalah kota pertama yang disebutkan dalam Alkitab, bertentangan dengan apa yang diklaim oleh teori-teori di luar Alkitabiah. Kitab suci dengan jelas menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang rasional dan mampu secara moral. Artinya, meskipun manusia mengalami semacam evolusi intelektual seiring ia memperoleh pengetahuan dan mengembangkan teknologi baru, tidak ada proses evolusi sebagai spesies seperti yang dikemukakan oleh beberapa tesis ilmiah. Hal ini menjadi sangat jelas ketika kita melihat catatan Alkitab mengenai periode masa sebelum air bah. Seperti disebutkan, Kain manusia pertama yang lahir di bumi cukup berkembang dengan membangun sebuah kota. Keturunannya pada gilirannya bertanggung jawab atas penemuan besar. Dengan Yabal, Yubal, dan Tubal Kain, masyarakat masa sebelum air bah belajar hidup di tenda, beternak, mengembangkan seni dengan menggunakan alat musik, dan menempa perkakas, tembaga, dan besi. Kemudian pada masa Nuh, Alkitab menunjukkan bagaimana dia telah memiliki kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun sebuah bahtera besar sesuai dengan instruksi ilahi. Oleh karena itu, meskipun Alkitab tidak memberikan banyak rincian tentang periode ini, jelas bahwa terdapat perkembangan teknologi dan budaya yang kuat di masa sebelum air bah. Banyak orang bertanya-tanya mengenai lamanya masa sebelum air bah, namun Alkitab tetap diam mengenai masalah ini. Banyak pakar berpendapat bahwa rentang waktu dari penciptaan dunia hingga air bah mungkin lebih lama dibandingkan sisa sejarah Alkitab. Berbagai upaya telah dilakukan hingga saat ini, tetapi semuanya terbukti tidak meyakinkan. Faktanya, satu-satunya sumber yang memberikan informasi kronologis mengenai era sebelum air bah adalah daftar silsilah dalam Kitab Kejadian pasal 5. Namun, tidak mungkin seseorang dapat menentukan tanggal pasti dari catatan ini. Karena itu bukan tujuan yang dimaksudkan. Silsilah Alkitabiah lebih mementingkan penetapan garis keturunan dibandingkan dengan pendefinisian data kronologis. Beberapa dari daftar silsilah ini bahkan mungkin mewakili daripada menyeluruh. Hal ini berarti bahwa mungkin ada kesenjangan yang disengaja dalam daftar-daftar ini untuk menekankan individu-individu yang memiliki arti penting tertentu dalam sejarah Alkitab. Misalnya, dalam daftar-daftar perwakilan, ketika disebutkan bahwa seseorang memperanakan orang lain, hal ini menyiratkan bahwa orang tersebut hanyalah nenek moyang dari orang tersebut. Belum tentu orang tua langsung mereka. Hal ini telah dikuatkan dalam silsilah Alkitab lainnya dan banyak ahli percaya. Hal tersebut masuk akal bahwa hal yang sama juga berlaku untuk silsilah dalam Kitab Kejadian pasal 5. Berdasarkan data silsilah dalam Kitab Kejadian bab 5 ini, para ahli Alkitab setidaknya dapat mengamati bahwa kemajuan signifikan di dunia sebelum air bah kemungkinan besar berkaitan dengan umur panjang manusia. Pada masa itu hanya ada satu bahasa dan Tuhan mengizinkan manusia hidup selama berabad-abad.
Hal ini kemungkinan besar memainkan peran penting dalam kemajuan teknologi dan transmisi informasi pada periode tersebut. Memang benar, ada penafsiran alternatif mengenai umur panjang orang-orang yang hidup sebelum air bah. Namun pandangan paling tradisional dalam agama Kristen adalah pandangan yang langsung dari teks Alkitab yang menegaskan bahwa orang-orang ini hidup selama ratusan tahun. Alkitab mengatakan bahwa gaya hidup berdosa yang dianut oleh Kain dengan cepat menyebar ke seluruh masa sebelum air bah. Misalnya Lamek, seorang keturunan Kain, adalah orang pertama yang mengadopsi poligami di halaman-halaman Alkitab. Dan dia juga seorang pembunuh ganda yang bangga dengan kekejamannya. Kain sendiri setelah membunuh Habel bukan hanya tidak bertobat, tetapi juga merasa bahwa hukuman Tuhan atas dirinya tidak adil. Alkitab juga mengatakan bahwa pada periode sebelum air bah, anak-anak Tuhan berbaur dengan anak-anak perempuan manusia. Memang benar bahwa sebagian penafsir berpendapat bahwa ini berarti pencampuran antara makhluk spiritual dan manusia. Dengan kata lain, malaikat jatuh diduga mempunyai hubungan dengan wanita di bumi. Tetapi, sebagian penafsir lainnya berpendapat bahwa penafsiran yang paling sesuai dengan teks Alkitab adalah bahwa pencampuran ini adalah kemerosotan manusia yang didorong oleh hubungan antara orang-orang saleh dan orang-orang fasik, sehingga dengan cepat kefasikan merajalela dan menjadi ciri seluruh dunia peradaban. Ini berarti bahwa pada saat itu, silsilah Set yang saleh adalah cabang umat manusia yang memelihara pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, silsilah ini bercampur dengan silsilah Kain yang fasik, dan kebobrokan rohani mencapai batas yang tidak dapat ditoleransi. Saat itu, ada Nefilim di bumi. Sebagian ahli berpendapat bahwa Nefilim adalah raksasa yang lahir dari pencampuran anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Tetapi, sebagian ahli perjanjian lama lainnya percaya bahwa kemungkinan besar Nefilim adalah manusia perkasa dan sangat terkenal pada zaman dahulu, dan bahwa mereka menggunakan dominasi melalui tindakan tirani yang semakin meningkatkan ukuran dosa umat manusia. Namun pada masa sebelum air bah, juga terdapat orang-orang yang benar-benar berkomitmen kepada Tuhan. Habel misalnya adalah martir pertama yang terus dikenang sebagai teladan iman, bahkan di masa perjanjian baru. Henok adalah salah satu orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, sehingga dia tidak mengalami kematian. Terakhir, pada periode itulah Nuh juga lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai manusia. Namun pada tahun-tahun terakhir periode sebelum air bah, Nuh adalah pengecualian yang langka dari mereka yang tidak takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa keluarganya adalah satu-satunya yang selamat ketika kesabaran Tuhan tidak dapat mentolerir tindakan dari peradaban masa itu. Sehingga periode sebelum air bah tersebut berakhir dengan pencurahan murka Tuhan dan kehancuran bumi. Situasinya begitu rumit dan kejahatan berada pada tingkat yang tinggi, sehingga para penulis Alkitab mencatat ketidakpuasan Tuhan terhadap kemanusiaan melalui figur pertobatan yang mengatakan bahwa Tuhan telah menyesal menciptakan manusia. Dalam perjanjian baru, Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua pada pasal 3 dan ayat 6 mencatat akhir dari periode sebelum air bah, dengan menyatakan sebagai berikut. Namun semua yang terjadi pada saat itu menjadi peringatan bagi kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bersabda bahwa di akhir zaman sekarang, pola hidup sebelum air bah akan terulang kembali. Setiap orang akan hidup menurut kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, berpesta, merayakan, berhubungan. Tetapi semua orang akan terlalu sibuk untuk menerima panggilan Tuhan untuk bertobat. Lalu seperti yang terjadi pada generasi periode sebelum air bah, manusia baru akan sadar ketika penghakiman Tuhan dicurahkan tanpa adanya kesempatan bagi siapapun untuk berbalik. Memang Yesus mengilustrasikan momen ini dengan mengatakan bahwa sama seperti di dunia sebelum air bah, orang-orang fasik dibawa pergi oleh air bah pada hari-hari terakhir. Orang-orang yang tidak bertobat juga akan diambil dari dunia ini melalui penghakiman Allah. Oleh karena itu, ini merupakan panggilan mendesak bagi umat manusia.
Alkitab tidak melukiskan gambaran dunia periode sebelum air bah untuk memuaskan keingintahuan kita tentang zaman kuno. Namun sebagai pengingat bahwa gaya hidup yang ditandai dengan mengabaikan standar-standar Allah dan menuruti dosa pasti akan mengarah pada penghakiman ilahi. Persamaan antara dunia periode sebelum air bah dan zaman kita saat ini harus menjadi peringatan bagi kita. Inilah saatnya mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan mencari rahmat dan pengampunannya. Kesimpulannya, dunia sebelum air bah adalah periode unik dalam sejarah manusia. Hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi dan budaya yang signifikan, namun juga ditandai dengan keberdosaan yang besar dan pemberontakan terhadap Tuhan. Pada akhirnya, ini menjadi peringatan keras bagi generasi mendatang. Berakhirnya bencana banjir yang tiba-tiba ini menggambarkan betapa seriusnya penghakiman ilahi dan pentingnya pertobatan manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk tetap waspada dan bersiap menjalani hidup kita dalam ketaatan kepada Tuhan dan menantikan kedatangan Kristus kembali.